Yesus, ada nggak yang datang kepada muridnya? Lalu di situ siapa? Saya tanya dulu, ada nggak yang datang kepada murid Yesus? Jawab aja. Saya tanya dulu, ada nggak yang datang kepada murid Yesus? Tidak ada di konteks itu, Pak. Ini datang sudah sangat jelas kok kamu katakan tak ada. Di dalam Matius 7 nomor 15 itu sudah jelas dikatakan datang kepadamu. Itu ada kata datang di sana kok dibilang tidak ada. Ini orang sehat atau orang gila ini yang saya temani diskusi? Hah? Oke. Anda punya otak nggak sih? Kan? Anda punya otak nggak sih? Ngomong gitu. Enggak, saya tanya sama Anda. Ini menurut Yesus di dalam bahasa Yunani kata erchomai. Erchomai itu datang. Datang itu artinya ada orang yang datang kepada murid Yesus. Saya tanya kepada saudara, ada enggak Paulus mendatangi murid-murid Yesus? Oke, tidak pernah Paulus dimaksudkan di situ, Bang. Silakan. Lalu siapa? Sana lari sini. Lalu siapa? Lari sana, lari Lalu sini. siapa yang menganiaya murid Yesus? Itu saya katakan tidak ada di situ dibuat menganiaya, Bang. Abang sudah Dia menganiaya lalu menyamar. Mana dibuat mana? Oke. Lukas 21 coba Anda lihat. Nomor 8. Silakan baca aja. Saya tidak mau Bible. Iya, memang Anda tidak tahu Bible, saya ngajarin Anda. Waspadalah, dengarkan. Hei, dengarkan. Oke. Udah tidak berotak lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini lagi-lagi Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi. Oke? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Di data nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum penyesat itu kemudian membawa-bawa namaku, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Pertanyaan saya, siapa yang menganiaya Yesus, murid Yesus? Oke, tidak ada Paulus di situ, Bang. Tidak ada Paulus di situ. Anda mau bilang Paulus? La haula wala quwata illa billah. Sudah. Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Apa tuh? Ya. Apa itu? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Kutanya dulu. Oke, saya jawab. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Bahwa Anda udah keluar kan? Anda udah siapa keluar, ya? Yang menganiaya murid Yesus? Oke, akui saja Anda keluar, saya ikut keluar. Saya tidak keluar. Ini masih dalam konteks orang yang datang kepada murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Bang, ngerti enggak istilah konteks di dalam studi? Yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Konteks sih, ngerti? Yang udah turunin. Ini si monyet turunin. Monyet turun. Saya nggak butuh diskusi sama monyet. Maaf ya, saya hanya mau diskusi sama orang yang berfungsi otaknya. Kalau orang gila, penolong setan di dalam menyesatkan manusia, sorry bikin habis tenaga gue. Mending lu ke gereja colok pantat pendeta isap jari lo, biar lu semakin bodoh gitu ya. Masakan data seakurat itu dibilang tidak? Di situ sudah jelas-jelas yang mendatangi murid Yesus, erchomai dalam bahasa Yunani. Waspadalah kepada nabi palsu yang erchomai. Kepada siapa erchomai itu? Kepadamu, humas, kepada kalian murid-muridku. Nah, yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Kucluk. Kamu pikir Tukul yang ke sana? Ibu Uti yang ke sana? Bukan. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhannya. Kenapa bersikeras dengan kesalahan, dengan kesesatan? Karena ingin menolong setan. Karena setan bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam. Melalui siapa? Melalui pasukan-pasukannya. Salah satu kelompok besar pasukannya itu adalah orang-orang kafir. Sudah jelas-jelas yang datang kepada murid Yesus ya pendiri Kristen. Siapa lagi? Makanya orang Kristen itu percaya diri. Kami ini dari Israel Yahud rohani. Kenapa? Karena kami ini adalah murid-murid Yesus. Kami ini adalah anak-anaknya. Berarti yang terkontaminasi kepada murid Yesus adalah Kristen. Susah kali jadi manusia. Selalunya mau jadi hewan terus kalian itu. Kapan sih kalian itu bisa menjadi manusia? Jangan wujud aja manusia, tapi tabiatnya, karakternya sama seperti
Bembe. Bembe pun tidak mau disama-samakan samamu. Bembe mengatakan, sorry ya Bang Suma, kami masih tinggi levelnya daripada mereka. Iya sih, karena Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya, mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Itulah kalian. Bang Zuma, Oke. kali berapa jahatnya mereka ini Bang Zuma? Kali berapa? Sejahat-jahatnya makhluk, kata Quran. Masya Allah. Kalau di Matius 23 nomor 15, 2 kali lebih jahat daripada Yahudi. Nah, itulah mereka. Mereka tidak mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak mau kemudian disebut sebagai penyamar. Padahal ini kan pondasinya sudah sangat jelas. Siapa yang menyamar antara Yahudi dan Kristen? Yang menyamar sebagai Yahudi siapa di sini? Di antara dua kelompok ini? Hanya orang gila yang tak tahu. Ini ada dua yang bukan asli dengan yang asli. Makanya dalam Matius 7 nomor 15 itu sampai nomor 23, di situ ada 2 pohon. Ada 2 pohon kemudian. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Buah yang jahat akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu bagaimana tanda-tandanya buah yang jahat itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu siapa? Hindu, Buddha, Islam gitu. Ente kucluk. Bom. Udah nyata kali di dalam Matius 12, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta tanda, dan tidak ada tanda satupun yang akan diberikan kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Mampus. Makanya kalian itu terseret-seret, diberikan aib kekal. Yeremia 23 di data nomor 40 jelas sekali, nabi palsu melancarkan serangan penyesatannya, kemudian pengikutnya akan diberikan noda yang kekal dan aib yang kekal yang mempermalukan mereka dan tak terlupakan. Masih mau memperbodoh diri? Itu adalah aib. Udah jelas-jelas di situ diterangkan. Lalu kemudian adakah di situ tertulis namanya apa? Tulul. Di dalam Markus 9 nomor 7, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku Yesus yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tulul, ini dalil kitabmu sendiri yang mengatakan dengarkanlah Yesus. Ada enggak suara Yesus mengatakan, wahai orang Roma Yunani, sembahlah aku, ibadahlah hari Minggu, makanlah babi, jangan kau bersunat. Ada perintah bapaknya, kehendak bapaknya, dengarkan Yesus. Kalau malah dengarkan Romawi Yunani, piye to mas. Ini Tuhan datang. Lukas 9:35, Markus 9 nomor 7, apalagi Markus 1:11, banyak data yang perintah kehendak Tuhan. Dengar Yesus, dengarkan Yesus, dengarkan Yesus, dengarkan Yesus, dengarkan Yesus. Itu kehendaknya. Dengarkan Yesus. Yesus yang harus didengar. Maka ketika Yesus mengatakan angkatan jahat ini meminta tanda, dan tak ada tanda bagi mereka selain tanda Yunus. Apa itu? Mati hari pertama, hari kedua masih mayat, hari ketiga bangkit jadi Tuhan. Itu tanda Yunus adalah untuk angkatan jahat yang beriman kepada 3 hari 3 malam di bawah bumi bangkit kembali. Itu adalah orang yang beriman kepada tanda jahat. La haula wala quwata illa billah. Ampun DJ, ampun saya, ampun kalau masih ada yang tidak paham tentang penjelasan ini. Jadi uraian ini sahabat-sahabat sekalian, uraian yang tentang yang kita bahas ini bukan uraian yang tidak berkesinambungan dengan Al-Quran. Uraian ini adalah uraian yang sangat-sangat kemudian berkesesuaian dengan apa yang ditorehkan di dalam Al-Quran. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh, kata Allah, penekanan Allah ini di atasnya sungguh-sungguh.
Sungguh innalladzina kafaru, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab atau bahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk, seburuk-buruknya makhluk. Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Makanya ya, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berjanji kepada iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, duhai Tuhanku, jikalau begini adanya, jikalau begitu keadaannya, maka please berilah penangguhan usiaku, sampaikan umurku, panjangkan umurku sampai hari manusia dibangkitkan. Ini iblis yang minta. Ini iblis yang minta. Sekarang pola iblis itu menjatuhkan manusia di mana? Di Islam atau di luar Islam? Angkatan jahat nampak tadi nyata. Iblis maunya menjadikan kemudian Yudas sebagai alat untuk menyerahkan orang benar di atas tiang salib. Apa hasilnya? Miliaran manusia mengimani angkatan jahat itu, mengimani tanda angkatan jahat. Maka iblis menerangkan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini panjang diceritakan dalam Al-Quran surah As-Sad juga, surah Sad. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah kusempurnakan kejadiannya, aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Fasajadal malaika kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, tapi hanya ada satu kelompok yang tidak mau sujud menghormat kepada pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin iblis, dari golongan manusia kafir laknatullah alaihi. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia sombong dan termasuk dari golongan orang-orang kafir. Al-Quran yang menarasikan itu. Tunduk kepada perintah Tuhan tak mau, perintah Yesus tak mau. Tak mau. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menyamar? Yahudi atau Kristen? Kira-kira yang nyamar menjadi Yahudi di sini siapa? Yahudi atau Kristen? Kristen. Ya iyalah. Kristen. Iyalah. Nah, ini kalau orang-orang cerdas ya gitu spontan jawabnya. Tapi begini Bang Suma, dalam hal ini apakah mereka sudah tahu atau sudah pernah membaca kitab mereka, ataukah mereka sudah merasa nyaman dalam zona yang tidak ada aturan gitu Bang? Nah, itu faktor apa itu Bang? Silakan. Nah, apa kata iblis? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sama, kami ini Israel rohani. Kalian dari Arab jahiliyah. Kami ini agama kami dari Israel rohani. Kami ini anak-anak Theos. Kami ini anak-anak pilihan. Oh, mati kami langsung surga. Meow. Itu alasannya sama. Ana khairum minhu, saya lebih baik. Kata iblis, saya lebih baik dari mereka, dari Adam. Ngapain saya menghormat kepada Nabi Muhammad? Oh, dia buta huruf, dia orang pedofil, dia ini dan itu. Oh, kami ajarannya bos. Romawi gitu loh. Itu alasannya. Mereka sombong. Sama seperti iblis. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masya Allah. Udah pulang sayang? Tete mana? Oke. Lalu kalau saya ditanya, kenapa mereka seperti itu? Ya itu tadi. Kan sudah bersumpah iblisnya. Izinkan aku kemudian untuk menggoda mereka.
Sampai iblis itu apa? Seingkar-ingkarnya mereka, iblis masih mengakui ketuhanan Allah. Rabbi, wahai Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku sampai pada hari aku dibangkitkan kembali, sampai mereka dibangkitkan kembali. Sampaikan usiaku, tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munsarin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi tangguhan usia. Ila yaumil waqtil maklum, sampai pada hari yang ditentukan waktunya, yaitu kiamat. Lalu iblis ini apakah kemudian tidak memuji Allah? Memuji Allah. Apa kata iblis? Ilai Faiz dikatakan di Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku Allah yang maha suci lagi maha tinggi, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Coba, iblis mengatakan pasti aku akan menyesatkan semua keturunan Adam. Itu sumpahku di hadapanmu ya Allah. Wabi izzatika, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, kata iblis. Coba, iblis pun mengakui keagungan Allah, mereka tidak mengakui keagungan Allah. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir ini adalah lebih jahat daripada iblis. Seiblis-iblisnya iblis masih mengakui keagungan Allah. Iblis masih memuliakan Allah. Cuman iblis sombong, tapi mereka ini tidak, memang benar-benar kufur kepada Allah, tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Iblis saja mengakui gitu. Apa kata iblis? Wabi izzatika, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu ya wahai Tuhanku, la ugawiyannahum ajma'in. Aku iblis akan menyesatkan semuanya mereka itu. Illa ibadaka, kecuali umat Islam, minhumul mukhlasin, yang terpilih di antara mereka. Ini kata iblisnya udah jelas sekali tuh. Apa kata Allah kemudian? Kala fal haqqu wal haqqa aqul. Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Lalu kata Allah, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, la amla'anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang kafir yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Selamat datang di dalam kebinasaan. Ini Al-Quran yang mengatakan, ini Allah yang mengatakan, sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dengan iblis dan pengikut-pengikutmu dari golongan keturunan Adam alaihissalam. Gitu ya teman-teman, bukan ceramah tapi hanya sekedar penekanan terhadap manusia tulul yang menyantap kemudian data-data Bibelnya sendiri, membantah data Bibelnya sendiri. Silakan kalau masih ada yang mau menambahkan. Izin Bang, nyapa tamu. Oh silakan. Selamat siang Linda Leo. Ya, selamat siang. Agama apa Kak? Saya Irang mu'alaf. Masya Allah, subhanallah. Saya Gimana? mu'alaf. Iya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin konsultasi dengan Bang Suma karena saya mendapatkan ada satu masih keluarga saya itu menghina Nabi kita. Iya. Jadi saya ingin konsultasi secara pribadi karena hal ini sudah saya bawa ke Mabes Polri dan Mabes menolak laporan saya. Mungkin kurang bukti kali. Bukan, buktinya itu sudah nyata karena berupa rekaman dan sudah diterjemahkan. Izin Mbak Linda bentar, Mbak Linda kan mau konsultasi nih sama Bang Juma. Nah Bang Juma biar nanggapi konsultasi minum dulu Bang, biar gak kering Bang tenggorokannya Bang. Buat puasa Bang Juma Bang.
Iya, gimana? Ya, Menghina Rasulullah. betul. Jadi itu menghinanya itu parah sekali, Bang. Jadi saya ingin bertemu, insya Allah ingin bertemu Bang Suma kalau bisa. Jadi saya mohon DM saya untuk mendapatkan WA-nya Bang Suma. Insya Allah saya akan berangkat ke Makassar untuk bertemu, untuk merundingkan dan membantu saya untuk melaporkan. Karena parah sekali. Uhti di mana ini sekarang? Saya di Malang, Bang, saya di Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Iya. Jawa Timur. Iya. Tim kita ada di sana, kuasa hukum kita juga ada di sana. Oh, ada ya. Iya. Oh, saya bisa minta ini ya, referensinya, Bang. Tunggu dulu. DM ini akun yang mana ini ya? Bisa DM sama Dinda Fandi Ahmad, nanti beliau yang koordinasi dengan saya. DM aja Dinda? dengan beliau. Ini Dinda? Fandi Ahmad. Oh, Fadi Ahmad ya. Iya. Bu Linda, Oh, nanti ini ya. DM saja. Oke. Oh Siap. iya, siap Bang. Ya, saya gitu aja Bang ya. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira orang, padahal dari ngomongnya orang Medan. Bukan? Ya, sebenarnya kalau bisa sih hujatannya itu dipiralkan aja dulu. Itu pasti Buktinya nanti banyak. banyak. Iya. Buktinya ya. Pasti banyak yang sikapi nanti. Walaqad arsalna min qablika fi siya'il awwalin. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Apa yang terjadi kata Allah? Wa ma yantihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali kami mengutus rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-olok rasul tersebut. Sama ketika Rasulullah datang, diolok-olok juga. Oke, mungkin masih ada oten di bawah yang mau diterapi. Silakan. Sambil menunggu, silakan Dinda Tahta, Ustadz. Ada yang menambahkan dari materi kita ini, waktu dan tempat disilakan. Ya, Gus. ini Gurunda. Jadi saya menemukan ya fakta dari apa yang saya simak semenjak kita dialog ya, bahwasannya mereka itu menghujat gitu ya, tapi menghujat Allah dan Rasulnya tentang Islam. Tapi ternyata benar yang dikatakan oleh Al-Quran itu ya, semakin dihujat maka semakin bersinar ya. Buktinya yang mu'allaf kepada Bang Juma itu banyak. Jadi benar di sini yuridullah ayutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Coba mereka menghina Allah, Rasul, ya, Nabi Muhammad, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara banyak yang mu'allaf gitu. Tujuan mereka menghina ya, untuk memadamkan Islam seakan-akan. Tapi Allah berkehendak lain. Dalam At-Taubah 32, justru Allah malah menambah sinar ya, tambah bercahaya, bersinar Islam itu. Ya dengan cara ya, kalau kita secara nyata itu buktinya Bang Juma selama beliau itu terjun ke dunia debat ini, banyak yang beliau mu'alafkan gitu. Berarti Allah ingin malah tambah mereka tujuan memadamkan dengan mulut kotornya, tapi Allah malah tambah menjadikan Islam itu bercahaya. Ini At-Taubah 32 ini ya kayak itu, luar biasa. Makanya kita kayak Bang Juma gitu, nggak terlalu apa ya, namanya kita muslim pasti kita marah. Nggak boleh kita diem kalau ada menghina. Tapi di sisi lain, orang-orang seperti kita ini, kamu kira dengan mulutmu Islam akan padam? Pasti gitu. Tapi apa nyatanya? Malah banyak yang mu'alaf gitu. Ya. Gitu doang, Gurunda. Ya ada nafiri lagi. Muak. Habis paket tadi, bro. Ini baru Kemana? isi lagi. Kemana sih sama nuki? Selesai. Bukan ya. Si sama nuki.
Malah asal. Saya tuh bingung ya, bingungnya tuh gini. Nafiri sebentar, Nafiri. Yesus kan sudah menyampaikan kepada kalian, Nafiri, bahwa Nafiri, hati-hatilah terhadap ragi, Lukas 12 nomor 1. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Siapa Farisi. orang Farisi? Paulus. Sorry. Lanjut Bang, lanjut. lanjut Bang. Betul. Saya tuh bingung tuh gini. Saya kan sering diskusi kan, ya kan, diskusi dengan umat Muslim. Sering bertanya bukan diskusi. Saya kan sering bertanya. Ya, sering bertanya lah, oke lah. Sering bertanya. Tapi pas saya tanya Al-Quran, mereka nggak bisa jawab. Pas saya tanya hadis, mereka bingung. Terus Oh iya. mereka bertanya Bible, ya tambah apa lagi kalau Saya juga ingin bernarasi begini. Saya itu sering, kebetulan kan rumah saya kan dekat dari TK. Saya itu sering kemudian didatangi anak-anak TK. Kebetulan mertua saya kan kepala sekolah tuh. Guru sekolah. Begitu kemudian anak TK ini datang ke rumah, mereka sering bertanya tentang komponen mobil yang ada di Abah, ini apa? Kok besar kayak? Begitu saya jelaskan, dia nggak bisa masuk di otaknya. Anak TK ini semakin saya serius menjelaskan, semakin cengengesan dia, nggak bisa nangkap. Jadi dia cuma bisa bertanya, tapi begitu saya menjelaskan apa isi dari pertanyaannya, dia bingung sendiri. Sambil keluar ingusnya, lap-lap ingusnya, dan jilatnya kembali. Itu yang parah. Nah, yang saya temukan sama Nafiri itu ya persis. Dia bertanya, ini Abah, ini apa panjang-panjang warna hitam kayak gini, terus ada bocor-bocornya, ada air-airnya. Ini apa ini Abah? Aku jelaskanlah. Ini adalah ini. Belum selesai pergi bertanya lagi yang satu. Kalau ini apa ada? Belum lagi selesai dia. Kalau ini ada. Habis itu kencing di celana dia. Itu namanya bengek. Bengek namanya itu, bengek. Nakal, mulut besar, otak kerdil. Dompala Kardoba. Udahlah, yang lain ada nggak yang bisa dinaikkan, host? Yang kayak gini mah anak TK nangis-nangis dijelasin pun tidak percuma. Nggak ada alat Kemarin untuk saya menampung nanya, jawaban kita. Adam bahasa apa di surga? Kata Bang coba Imam. coba ya. Coba. Tahu kata-kata tadi katanya bahasa coba. apa? Coba lihat. Ini mana yang Coba. benar kalian dua ini? Coba lihat. Kompromi dulu sebelum diskusi. Coba. Nanti kalau Anak konten, TK ini coba lihat. jawabannya satu ya, jangan dua. Coba lihat anak TK ini coba. Coba pertanyaannya kan. Tanya Pak Juma, jin puasa apa enggak? Enggak. Tapi kata kata puasa. Kapan saya katakan enggak? Di mana saya mengatakan jin enggak puasa di mana? Oh, kemarin kita diskusi. Nakal. Nakal. Puasa. Nakal. Pembohong lagi nih anak TK. Benar-benar anak TK. Coba ini ada 1.300 orang di sini. Pernah enggak saya mengatakan bahwa jin itu tidak puasa? Ada enggak? Pernah saya mengatakan ini? 1.300 orang lah, ada enggak? Setel YouTube-nya itu masih ada loh. Ada enggak? Jangan di YouTube, ini saksi hidup ini. Tuh semua mengatakan bahwa tidak, enggak pernah. Dasar itu umat Paulus. Saya enggak tahu. Dasar umat Paulus. Ini jawaban kalian nih beda-beda. Udah turunin deh, sampah ini turunin. Jangan dinaikkan lagi di sini. Ini sampah laknatullah, turunkan. Penyembah manusia udah bodoh, bahlul, pembohong lagi. Bikin makruh puasa. Mending kita kajian daripada layani manusia kerdil. Manusia kerdil penyembah apa? Penyembah Tuhan Roma Yunani. Gitulah. Kumpulan manusia-manusia tulul. Pak, guru-guru saya selalu japri gini, anakku, kalau diskusi dengan mereka, pakailah bahasa-bahasa yang sopan. Lah, aku bilang gini sama guru. Guru, bukan guru yang ada di medan tempur. Penonton itu kalau nonton bola paling hebat. Dia di atasnya pelatih timnas. Iya kan? Wah, penonton itu orang bayangkan aja udah kena stroke,
udah lumpuh, pakai tongkat jalan, tapi dia selalu memperhatikan. Tidak begitu caranya, harusnya kok ancang-ancangnya tuh dari kiri, angkat kaki kanan, habis itu bolanya ambil dulu, sundul dulu sekali, baru putar ke sini. Giliran disuruh perhatiin, berdiri aja susah. Benar nggak? Benar-benar bang. Iya. Jadi orang di medan tempur itu memang terkadang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita udah berusaha, nggak ada kata tolol, maka kita rubah sedikit, tulul. Gitu ya kan, agak sopian sedikit, nggak apa-apa, karena memang terapi itu terkadang ada bagian-bagian badan itu yang harus penekanan yang agak kuat. Nggak semua itu perlu lembut-lembut, enggak. Ada bagian-bagian di tubuh kita itu harus dikencangkan seperti ini. Nggak bisa kalau tidak kencang. Begitu loh guruku yang baik hati. Ada lagi yang ngejapri semalam, dibilangnya kamu itu tulul, kamu itu bahlul. Ini siapa ini? Dibilang-bilangnya apa lagi? Hadis Bukhari itu laknat segala macam. Siapa orang sakit ini? Orang stres. Jangan kau percaya hadis Bukhari kan ilah. Malaikat dari mana lagi nih? Banyak sekali cincongnya. Belajar kagak malah so tahu. Oke, disapa dulu tamu kita Tommy J Pisa. Semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, ini ditampilkan ini Bang, supaya kita tahu keadaan di YouTube apa yang terjadi di sana. Tuh, tahuan. Ya, gimana Bang? mau bertanya atau konsultasi atau apa ya saya? Masalahnya saya punya sahabat, Bang Juma. Silakan, di sini ada guru kita. Muncul lagi penghuni Gunung Krakatau. Ini punya saya ini Bang Zuma, punya saya. Selamat datang di dunia putra. Tunggu dulu, kita dengarkan dulu saudara Tommy dulu. Saya punya sahabat, memang calonnya beda agama. Dia itu dari Katolik, ingin menikah dengan janjinya dia itu nikah di gereja dulu katanya. Bahasanya seperti itu Bang Juma. Itu dia masih bingung dalam arti nikah di gereja, tapi dijanjikan sama perempuannya, saudara saya lakinya Muslim. Dijanjikan perempuannya itu, dia itu ya nanti setelah di gereja nanti kita nikah, saya mualaf. Itu gimana pendapatnya Bang Juma? Ya, kita tahu kan agama Indomie itu kan dengan cara metode terstruktur mereka jalankan kemudian untuk menggait jemaat. Jadi kalau ada yang kayak gitu dinikahin dalam keadaan Kristen kan sama halnya berarti mengakui kemudian syariat mereka benar, hukum-hukum agama mereka benar. Dengan kata lain mengakui ketuhanan Yesus. Ya, posisinya murtad. Itu. Tapi kalau dari bahasa perempuan itu bukan murtad, kita cuma nikah. Dan saya berjanji, kata si perempuan itu, setelah ini saya mualaf, nikah di masjid. Nah, seperti itu bahasanya Bang Juma. Kira-kira. Lalu setelah itu nikah di masjid? Iya. Benar-benar nikah? Benar-benar nikah. Jadi sekarang ini berdua gitu nikahnya. Di gereja, yang pertama di gereja, untuk selanjutnya di masjid. Nah, sekarang sudah terjadi? Nah, ini akhir bulan ini hampir mau terjadi, udah persiapan. Gereja dulu, murtad dulu, habis itu mualaf lagi? Bahasa dia bukan murtad. Nggak bisa. Itu murtad itu. Kan sudah mengakui syariatnya mereka, hukum-hukumnya sudah diakui. Makanya dia mau. Ya. Berarti harus apa saya ngasih penjelasan ke sahabat? Ya, nikah secara Islam. Kalau memang mau mualaf ya mualaf. Jangan murtad, jangan menikah di gereja. Karena itu trik
nanti setelah melakukan kegiatan di gereja, banyak yang mereka harapkan. Orang ini bisa jatuh cinta dengan keadaan di situ dan seterusnya dan seterusnya. Ada dasar pijakan kemudian, kalaupun dia mu'alaf, kalaupun dia nikah lagi di gereja, sasaran empuknya nanti itu adalah anaknya. Anaknya lagi, kalau dia tidak berhasil memurtadkan istrinya, anaknya lagi nanti yang jadi sasaran empuk. Sebenarnya kalau dari pihak perempuan, dari pihak keluarga perempuan yang Kristen ini sudah setuju gitu, Bang Bima, sudah setuju. Kan kalian yang menjalanin untuk kedepannya, jadi ya sekedar nikah aja gitu. Kalau setuju, kenapa harus nikah dengan cara nikah di gereja? Kalau setuju, kenapa nggak di Islam aja? Karena orang tua si perempuan ini masih hidup, jadi dia gimana ya, berbakti lah Bang Bima, seperti itulah. Oh, kalau saya sih katakan Menghargai, gitu. itu nggak bisa. Orang Islam itu nggak bisa menghargai manusia di atas penghargaannya kepada Allah. Nggak boleh. Iya, iya. Memang pedis. Kalau kami orang apologet ditanya, memang pedis jawabannya. Itu satu, mempermainkan agama. Kedua, memberi ruang kepada orang lain untuk melakukan, memudahkan hukum Islam. Yang ketiga, ini indikasi kemudian yang bisa menjadi contoh yang lain. Yang keempat, keberhasilan kristenisasi. Yang kelima, dampak psikologisnya terhadap anak ke depannya. Kami dulu nikahnya di gereja loh. Begitu anaknya berkembang besar, berinteraksi dengan orang-orang yang non-muslim, oh kami dulu, bapak kami akhirnya dipengaruhi, mudah mereka jatuh cinta. Karena bapaknya kami aja dulu nikahnya di gereja kok. Begitu datang orang yang bisikkan, kemudian mudah mereka, anaknya nanti itu mudah untuk pindah agama. Kalau yang seperti ini aja dimudah-mudahkan, maka hal yang lain pun akan disepelekan. Itu trik. Itu trik, ya, salah satu trik mereka untuk cara memurtadkan. Kenapa? Dulu ada teman kantor saya juga begitu. Rajin ibadah. Oh, salatnya bagus sekali. Bagus sekali ibadahnya. Kalau dia salat itu khusyuk sekali. Tapi ada saat dimana kemudian dia menikah dengan cara yang tadi yang sama, terus dalam rumah tangganya ada masalah. Akhirnya apa? Diajaklah sama suami ke gereja. Nah, di sana mereka mendapatkan ketenangan. Murtadlah mereka. Gitu Bang. Jadi hindari, kalau saya hindari. Siap. Berarti intinya permutadan ya Bang ya? Ya murtad lah itu Bang. Ya. Mau ndak, setanya saya sama Bang Tommy, mau ndak Anda menikah dulu ke gereja, habis itu menikah di masjid, mau ndak? Pribadi saya enggak Bang. Ya enggak mau. Nah, Ya, begitulah selayaknya yang kita sampaikan. Ya, jadi apa yang Bang Juma sampaikan akan saya sampaikan ke sahabat saya juga gitu. Kalau itu Iya. murtad, masalahnya untuk orang tuanya di Palembang juga kuat gitu loh agamanya, guru ngaji. Nah, gitu. itu dia. Salah gitu loh. Aib loh itu. Seorang muslim nikah di gereja, aib. Mau dia menikah 1000 kali di masjid itu tak bisa menutupi aibnya. Itu menggampangkan, orang seperti ini menggampangkan hukum Allah demi untuk syahwat. Itu aib. Oke, terima kasih Bang. Ya, Iya, sekarang Ya. kelasnya Saudara Luga untuk membuktikan Yesus itu pernah jadi ketua RT. Silakan Dinda Fandi, dibimbing. Selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palopo, Iya, jadi kan Palopo monitor Palopo. Silakan muridnya, mahasiswanya silakan. aduh, saya sudah habis biaya Bang Pandi, udah kapok saya sama Saya Bang. bagi Habis saya mau Habis. Juma mau Palopo sama aja, semua rata. Nggak ada istilah udah lebih habis tinggi. kata saya Bang semua Pandi. Nggak ada rakyat. lagi. Ya. Di mata saya semua rakyat. Saya anggap semua anak buah. Jadi nggak penting mau Juma kek, mau Palopo, mau tukang sayur. Karena di mata orang yang berkuasa semua itu adalah rakyat, ya. Jadi kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Allah Bapa mengutus sebentar. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal yang diutus, bukan nabinya, bukan pembantunya. Jangan kita salah.
Itu jelas di dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk Anaknya yang menjadi tunggal ini sebentar dulu, untuk jadi hakim dan raja. Nah, jadi Ketika RT di aja akhir kagak zaman pernah. hakim dan Jadi RT kagak pernah kok jadi hakim pula. Gimana ceritanya? Di mana Yesus pernah jadi RT? Di mana? Di mana? sebentar, jangan dulu ketakutan. Aku tanya di mana? Di mana jadi RT? RT mana Sebentar, dia? Bang Jumat, santai aja Bang Jumat, tenang. Ini kan saya bacain dulu ya, supaya kita ini agak jangan miring-miring, otak ini kebanyakan miring nih. Ya, Matius 25 dikatakan ya, ini ucapan Yesus ya. Matius 25. Saya bukakan sebentar ya, supaya kita tidak tersesat ya. Aduh. Nih, Matius 25 nih ya. Apabila Anak Manusia datang dalam segala kemuliaannya dan semua malaikat, buset dah, mana ada RT dikawal oleh malaikat. Kalau RT itu dikawal sama pamong praja. Babinsa, Tansip. Ini yang kawal Michael itu, Panglima Bala Tentara Sorga ya. Ini juga ini kebanyakan minum apa sih? Kebanyakan minum tiu kali. Coba Iya, ya. di mana Yesus jadi RT? Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ngeri nggak? Ya, jadi RT-nya kapan? Di mana? Ini cuma ketika Yesus datang pertama kali, dia itu belum mendirikan suatu kerajaan, tapi dia untuk menyelamatkan melalui penebusan di kayu salib. Dan dia pun sudah membangkitkan orang mati, memberi 5.000 orang makan dengan 2 roti 5 ikan. Itu RT nggak bisa bikin begitu. RT paling dia minta bansos, itu pun kadang-kadang disunat. Yang turun 500 dari pemerintah, turun ke rakyat 300, 200 disunat sama RT gitu. Kalau Yesus kasih 5.000 orang makan, itu gratis semuanya itu. Nah, jadi Yesus ini kan pekerjaannya belum selesai. Dia baru menyelesaikan sebentar. Nah, Ada yang itu nggak rotinya itu? Ada yang itu nggak pas 500 gitu loh? Ada yang itu nggak? Datanya. iya kan, ketika RT ini kan menerima bansos dari pemerintah, kadang-kadang kan yang turun 300, ambil 200 sih kan, kurang ajar itu RT itu. Jadi gini, RT pun belum, RT nggak bisa bangkitin orang mati. Ada RT yang bisa bangkitin orang mati? Nggak ada, ya. Terus RT pun nggak bisa ngusir setan. Kalau ngusir setan pasti tetap panggilnya penginjil, para pendeta. Jadi Yesus itu sudah menyatakan kuasanya di bumi, tetapi itu dia belum menjadi raja. Yesus berkata dalam Matius 16:28, Anak Manusia kelak akan datang diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Bayangin, yang ngiringin Yesus itu beribu-ribu laksa malaikat ketika nanti dia datang turun di Bukit Zaitun. Kira-kira ketika Yesus datang nunggang kuda, diiringi seluruh pasukan malaikat, kira-kira Juma dan kawan-kawan, para anggota api ini mau ngumpetnya di mana nih? Coba dipersiapkan dari sekarang. Nggak ngumpet, paling ku ajak beliau panco. Nggak bisa. Wah, Dia itu pula nggak beribu-ribu bisa. laksa malaikat. Satu malaikat aja bisa bunuh 3.000 orang. Mana aja. Apalagi ini beribu-ribu laksa malaikat. Satu malaikat aja disuruh nyekek kamu, si Sugi, si Nggak Kores bisa. itu Malaikat nggak bisa. bisa kelempar kalian. Nggak Itu baru bisa. satu malaikat. Nggak bisa Bang Suma dicekik sama malaikat. Dan dikatakan Anak Manusia akan, Matius 13 ayat 41, Anak Manusia akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dari kerajaannya dan akan mencampakkannya ke dapur api. Di sanalah terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Makanya Juma
sebagai founder dari api harus mengakui Yesus sebagai raja ketika dia datang nanti akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Pertanyaannya, Juma mau ikut gak? Ikut dalam kerajaan 1000 tahun? Mau ikut gak? Jadi Gak RT mau. aja nggak pernah dia Oh. jadi raja pula. Mana dia pernah jadi RT? Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nggak usah kau ngomongin tapi RT, jadi RT aja kagak pernah, ngapain jadi raja? Kan dia nanti datang. Yesus yang mengatakan bahwa dia akan datang sebagai raja. Lukas 19 ayat 27. Yesus berkata, saya bacakan ya. Lukas 19 ayat 27. Bagaimana kira-kira nasib Juma dan kawan-kawan ini ketika Yesus datang sebagai raja? Saya bacakan Lukas 19 ayat 27. Ini saya bacakan ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jahat Aduh, kali Tuhan kau itu. Ya memang jahat. Memang Yesus akan harus Ini membunuh. songong Karena kali kau dia. ngerecokin mulu di Jadi kerajaannya. RT aja kagak Yesus pernah bikin mau bunuh kerajaan, orang. kau bilang-bilang Mana RT. sih? RT itu nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Kau samakan pula Yesus dengan Iya, RT. kalau Yesus itu bangkit, sudah kalau bangkit dari orang mati itu sama selevel dengan suster ngesot, genderuwo, zombie, apalagi kuntilanak, Susana. ada nggak? Selevel Ada nggak mereka? Gondoruo naik ke surga? Ada nggak Gondoruo naik Iya, ke surga? mana kita tahu? Kan tidak dia menulis. Gondoruo itu sudah dilempar dari surga bersama naga, bosnya namanya Lucifer. Wahyu pasal 14. Michael dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Naga itu menarik itu kan, sepertiga dari malaikat. Itulah Iblis juga punya malaikat, Tuhanmu juga punya malaikat, sama-sama punya malaikat ya kan? Bedanya Tuhanmu tidak pernah jadi RT. sebentar cuma gini ya, biar kamu tahu. Dulu ada 3 malaikat yang terbesar di surga. Lucifer, kedua Michael, ketiga Gabriel. Lucifer ini Lucifer memberontak dengan Lupeal, melawan bukan? Tuhan. Lucifer Oh, Lucifer. memberontak melawan Tuhan dan berhasil dia mempengaruhi sepertiga malaikat di surga untuk berontak melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh Michael, Terjadi perang. ya terjadi perang. Makanya Lucifer dengan dilempar ke bumi, Kalau dilempar kita ke bumi masuk mereka sekarang. surganya Luga terjadi perang, di mana kita sembunyi? Lucifer itu sudah dilempar sebelum dunia dijadikan ke bumi. Jadi kejadian perang di surga itu sebelum dunia dijadikan. Oh, Makanya, jadi perangnya sudah terjadi. Sebentar mau coba ya. Setan, Gondoruo, Tuyul, Kuntilanak itu adalah malaikat-malaikatnya si Lucifer. Tadinya mereka malaikat Suster suci. ngesot masuk juga sebagai barisan malaikat. Itu kan dulu bekas malaikat di surga. Mana pernah Tuhan menciptakan Suster suster ngesot. ngesot? Suster ngesot itu adalah setan-setan yang sudah dilempar oleh Bapa di surga atau Tuhan Yesus, dilemparkan melalui disuruhlah pembantunya Mikael. Tolong Mikael lemparkan Lucifer dengan sepertiga malaikat. Itu sepertiga loh, jumlahnya miliaran. Kalau salah Pak Bom satunya ini itu- bukan jelmaan malaikat juga? Jangan Bom-bom. lari ke situ dulu. Jangan lari Serius ke aku situ. nanya, kau kan tahu alam gaib kan Ya. bisa kamu terawang. Bom-bom ini bagian dari malaikat Lucifer itu enggak? Ya, dia tidak mentaati Tuhan Yesus, makanya dia nanti satu sel dengan kamu di alam maut. Siapa? Itu sel kamu nanti nomor 303, kamu ntar bareng sama bom di situ berdua. Aman gak di situ? Berarti saya Iya. harus siapkan Jadi linggis nanti panas kalau kamu berarti. udah satu sel, tergantung kamu. Kamu mau Nanti pilih sama bom-bomnya Rudi Yohanes tunggu apa dulu sama bom? malaikat. Karena Gitu ya? 304 itu ada selnya Rudi, kamu 303 berdua sama bom. Oh, bukannya Itu bom-bom ini siluman kodok? Iya, mirip-mirip lah sama kamu. Hancur kau bom. Hancur kau. Bang Luga. Ini aja Bang Luga, temanya bagus ini Bang Luga.
ketika Yesus waktu itu ditanya oleh orang-orang Yahudi, ini temanya, lihat Bang Luga ya. Wahai Yesus, perlihatkanlah kepada kami mukjizat. Itu kan waktu itu orang-orang Yahudi minta kepada Yesus, perlihatkan kepada kami. Apa kata Yesus? Saya tidak akan memperlihatkan kepada kalian mukjizat selain mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yunus alaihissalam waktu itu. Nah, kita kalau menganalisa, mengkaji Bang Luga, Nabi Yunus alaihissalam itu kan waktu ditelan paus, apakah dia mati Bang Luga? Gini loh, kamu itu jangan mengambil tema-tema ambigu supaya kamu cari remis. Kamu jangan capek. Kamu ini mau cari remis nih si lontong ini. Enggak, ini temanya. Intinya murid-murid sudah bilang Yesus mati dan bangkit. Kalau udah jelas Yesus mengatakan murid-muridnya Yesus mati dan bangkit, kamu jangan cari-cari cara-cara supaya kira-kira bisa digantung, ya kan? Biar perdebatan makin lama. Intinya saksi mata mengatakan Yesus mati dan bangkit. Udah, kau diam sekarang. Kalau dia nggak bisa data. Kamu loh, itu kan kejadian di depan mata. Ngapain harus nanya ke Yunus? Ya betul, Yesus itu kan mengatakan Yunus akan dihari ya, di perut ikan. Masalah dia mati anak kan itu kan bisa pembahasan khusus. Intinya kan Yesus sudah bilang berkali-kali anak manusia akan disiksa dan mati dan bangkit dari yang ketiga. Berkali-kali Yesus sudah ngasih tahu selama dia masih hidup. Ngapain lagi lu menerima apa mimpi atau pewahyuan? Nggak perlu, mimpi dan pewahyuan nggak berlaku di sini. Yang berlaku di sini saksi mata. Mimpi lagi apa sih? Kan udah gue bilang kan. Bang Luga, bahwa tidak akan diperlihatkan mukjizat apapun kepada kalian selain tanda mukjizat Nabi Yunus alaihissalam ketika ya itulah kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang disampaikan oleh Yesus. Yesus juga kan ngomong, kamu kalau kamu ingin mengerti ucapan Yesus, jangan baca ucapan Yesus satu-satu aja. Yesus sudah bilang, aku akan mati dan bangkit, jelas-jelas. Terus lu mau apa lagi sih? Mau kerajaan apa lagi yang lu dirikan di muka bumi ini? Ngerecokin aja lu Musikan habis nanti lo. Masalahnya jadi RT agak kau pernah gitu loh Bang. RT apa? Itu udah bangkit dari antara orang mati. RT lagi, aduh. Omongan nggak berbobot banget sih jadi RT. RT apa sih RT? Gue juga bisa jadi RT. Malas gue jadi RT. Gue mau jadi rasul. Gue aja yang pembantunya mau jadi rasul. Kenapa lo mau jadi RT lagi? Tobat kau. Udah pada tua juga bukannya bertobat. Enggak, kenapa lu marah? Ini kan ini, Yesus kan berkata, Bang Luga, benar tidak Yesus berkata tidak akan kuperlihatkan kepada kalian mukjizat selain mukjizat ya usah kebanyakan ngomong kau. Yesus sudah bilang anak manusia akan bangkit dari yang ketiga. Jelas-jelas itu ucapan Yesus. Tapi gini Pan, nanya lagi banyak motor ini cari remis ini. Tapi gini, cari remis ini anak satu nih. Biar lama lah gue ngebahas itu. Akhirnya lama. Habis lah waktu. Baru Jumantar pura-pura saya mau sholat. Dia turun. Iya sebentar. Banyak kali alasan. Jadi kita nggak usah bisa lagi karena dia udah ngaku bahwa Yesus itu manusia. Kenapa lagi? Apalagi yang mau didiskusikan? Jadi dia tadi bilang bahwa anak manusia. Yesus itu manusia. Sebentar. Berarti bukan Tuhan ya? Begini loh, Cok. Yesus itu memang manusia. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan pekerjaan Nabi. Ada itu pekerjaan menghakimi manusia, itu bukan pekerjaan Nabi. Menghakimi, melempar orang ke neraka itu bukan pekerjaan Nabi. Pekerjaan Nabi cuma satu. Sampaikan firman, meninggal, tua, meninggal. Sampaikan firman, mati, pulang ke Quran. Itu pekerjaan Nabi. Nggak ada pekerjaan Nabi ngulin orang di akhirat lalu dihakimi, dilempar ke neraka. Itu adalah pekerjaan anak tunggal. Kau anak tunggal itu apa? Anak tunggal itu firman Allah. Susah kali kalian atur. Iya. Kubuarkan nanti kerajaan kalian dalam nama Yesus. Berarti manusia ya, bukan Tuhan ya? Manusia Allah yang sudah menjadi manusia. Ini lama-lama nih anak tololnya bukan main kau lihat. Udah lama kau ajarin. Kenapa kau tambah tolol? Makin bego kau lihat setiap hari kau diajarin.
Untung kau nanti ditamparnya sebagai Beelzebul bapak kau. Enggak gini Bang Luga, konsisten. Ojan. Tadi kau bilang Yesus Tuhan, tadi kau bilang lagi tak telah datang sebagai anak manusia. Jadi macam mana kau ini? Iya Tuhannya jadi manusia. Aduh begonya kelewatan kau. Tuhannya jadi manusia, makanya Yesus itu malah jadi hakim, melempar orang ke neraka. Itu bukan pekerjaan Nabi. Kurang ajar kau ya. Susah kali kau diatur. Ku campakkan aja kau. Di mana ditulis Tuhan jadi manusia? Jangan ngadi-ngadi. Nanya lagi. Kau cari. Jangan malas kau. Pura-pura nggak tahu lagi kau. Berak. Cebok kau. Bocil. Lalu di mana Yesus pernah jadi RT? Diatur. Pecat nanti kau. Di mana Yesus pernah jadi RT? Di mana? Ini lagi pertanyaan anak kecil. Ini lama-lama digulung. Iya kan dianggap raja dia kan. Nanya, Sementara RT lagi. 33 tahun dia nggak pernah jadi RT kok jadi raja. Penting itu Bang Luga. Di mana dia jadi RT? RT berapa? Atas kepala Yesus. Sebentar ya. Ada kutu. Di atas kepala Yesus ketika dia disalib. Tertulis. Inilah raja. Tertulis. Inilah raja orang Yahudi. Kok raja pula? Jadi RT-nya di mana Orang dia? Yahudi. Boro-boro jadi raja, jadi RT aja kagak pernah. Mana sih? Ngapain Yesus datang jadi RT? Yesus itu tugasnya melempar kau ke neraka. Matius 13 ayat 47. Saya bacain. Itu kan di dunia kitab hayal susah kalau yang nggak kita pernah baca tanyain kitab. dunia nyata. Pernah nggak dia jadi RT Di dunia hayal nyata? sih. Ngapain iyalah. kau tanya RT? Kau aja yang jadi RT. Kau Kapan cocok dia jadi RT? RT? Kapan dia jadi RT itu kapan? Dia ngurusin Kau masyarakat di baca sana itu cari dong ayat kapan? di Alkitab. Jangan malas. Malas kali sih. Orang tinggal dicari aja ayat ini. Maksudku kan dia pernah jadi manusia di Yerusalem sana. Nah, sebagai manusia pernah nggak dia jadi RT? Ketika Yesus jadi manusia, saat itu dia datang tidak untuk menjadi penguasa. Makanya dikatakan, sebab sebentar dulu, anak manusia datang bukan untuk menghakimi. Yohanes pasal 3 ayat 17, tetapi Bukan anak jadi manusia hakim. datang Bukan jadi untuk hakim. menyelamatkan. Jadi RT aja dulu, nggak usah jadi hakim tinggi kali. Jadi RT pernah nggak? Jadi Yesus ke bumi bukan untuk jadi RT, bukan untuk jadi hakim pertama kali. Dia datang untuk menyelamatkan. Makanya dia ada orang mati dibangkitkan, ada orang buta dicelikan. Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk jadi penguasa waktu itu. Tetapi ketika dia selesai melakukan penyucian dosa, maka dia berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Itu di bumi, Maka kan? jadikanlah, Dia bilang, jadikanlah segala. Dia mengaku kepadaku diberi kuasa di bumi. Nah di bumi dia pernah jadi RT aja kagak? Gimana itu? Ketika dia diberi kuasa di bumi, dia tidak pernah menjadi penguasa. Iya, tapi karena tapi diberi kuasa di bumi. Tapi jadi RT kagak pernah. Ya itu namanya halu. Belum. Ini orang kita dulu kronologinya Juma. Jadi begini loh, Yesus datang selama 3,5 tahun itu bukan untuk menjadi penguasa, tapi untuk menjadi penyelamat. Lalu setelah selesai penyelamatan, lalu Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga, yaitu kuasa sebagai raja. Jadi RT aja sebentar, belum, dibilang belum. Orang belum kok. Kalau belum jangan kau tanya. Orang belum kok. Nah, jadi sekarang makanya belum Yesus jadi berkata, RT. Belum dengerin. Belum. Ya kita tunggu aja nanti dia terpilih jadi ketua RT atau kagak. Ya. Kan di bumi tujuannya bukan untuk jadi bos. Dia ada untuk menyelamatkan orang saja. Katanya diberi kuasa di bumi. Katanya dikasih kuasa di bumi. Nah, jadi RT nanti aja kagak pernah. nanti ada zaman sekarang sebentar lagi nih.
sebentar lagi dia akan datang sebagai raja. Matius 16 ayat 28, nubuatan Daniel pasal 7 ayat 11 bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Ya, jadi RT aja kagak. Sebagai raja dia datang. Nah, ketika orang suka banget ini ngeyel ya dibilangnya. Kan Yesus itu Bang Luga, ketika dari orang 2000 tahun yang lalu dia tidak orang menjabat mau jadi apa-apa. Dia Orang datang mau jadi RT sebagai itu rasul. harus dipilih dari warga, apalagi mau jadi raja. Oh tidak, kerajaan ini honor, ini yang punya langit dan bumi, nggak boleh ada pemilihan di sini. Gimana mau Emang owner presiden jadi RT dia ini aja honor. kagak pernah. Gimana mau owner, boro-boro owner orang jadi RT aja kagak Dia pernah. bisa membangkitkan orang mati. Kalau kita ngomong RT, bangkitin orang mati aja dia bisa. Kenapa kau jadi ngomongin RT sih? Ya, ngomongin RT itu para para kan apa? itu kan mukjizat Para yang diberikan sama preman-preman bisa jadi Tuhan. RT. Kenapa Nah, jadi sekarang RT? kalau Dia dia aja jadi bangkitin orang penguasa, mati. Aduh, diberikan kuasa di bumi, buktikan dulu. Bisa nggak dia jadi RT? Siapa yang mau pilih dia? Nggak ada. Jadi siapa? Di kan mana dia mau sudah berkuasa? membuktikan dia bangkit dari antara orang mati pakai kuasanya sendiri, yaitu kuasa Roh Kudus. Dia kan sudah membuktikan kuasanya, ngapain lu suruh dia jadi RT? Lu gimana sih Untuk lu? membuktikan bahwa dia berkuasa, meskipun dia cuma RT honorer yang Iya, tak kalau dibayar, tapi RT nggak perlu terbukti. bangkit dari orang mati. Kalau lu Terbukti jadi dia RT, pernah lu tinggal menjadi RT laporin lu ke meskipun honor, kecamatan. tapi kan kagak pernah. Dengerin. Kalau lo mau jadi RT, nggak perlu bangkit dari kematian. Lo tinggal laporkan diri lo, daftarkan diri lo ke kecamatan. Lo bikin polling dari warga, jadi lo jadi RT. Itu nggak perlu Kalau dia mujizat. tidak pernah jadi RT, jangan pernah mimpi jadi raja. Bukan saya Terlalu yang ngatur. tinggi. Kenapa gak jauh dari? Kau tuh nggak ada kuasa. Ngapain kau jadi kau yang ngatur? Kenapa pula kau jadi Masalahnya ngajarin dia tidak orang? pernah berkuasa pada satu Iya, lingkungan, bukan. jadi RT atau apa. Yesus sudah membuktikan dirinya bangkit dari antara orang mati. Kau apa? Apa yang Itu bisa kan kau buktikan dari mujizat, agama tapi kau? terkait dengan kuasanya, Apa? buktikan dia bisa Apa? jadi RT nggak? Honorer RT honor aja kalau bisa nggak? Gimana ceritanya tuh? Kenapa jadi kau ngajarin orang? Emang mujizat kau apa? Nanya-nanya. Mujizat, tapi ini kan dikatakan berkuasa di mujizat bumi. kau sehingga kau Berkuasa di nanya-nanya bumi. bisa nggak jadi RT? Emang kau Bagaimana hebat? berkuasa Emang di kau bumi? jago? Menguasai, Nggak, gua tanya. menguasai warga. Apa kuasa se-RT agama aja kau? kagak. Cuma sehingga kau nanya-nanya Yesus jadi RT? Apa kuasanya agama kau? Tanya dia tidak pernah jadi RT, Patah jadi apaan? raja. Nabimu aja nggak bisa bangkit dari kematian kok. Bukan itu masalahnya. Masalahnya klaim saudara Luga dia jadi raja di bumi. Mana jadi RT aja kagak? Ini masalah besar ini. Itu namanya halu. Jadi presiden jadi RT aja kagak. Itu namanya halu. Halu kok Sekarang gue dipelihara. tanya sama kau. Sekarang gue tanya sama kau. Iya. Emang kehebatan dan kuasa agama kau apa? Sehingga kau nanya-nanya Yesus jadi RT. Nabi Muhammad SAW jadi presiden, jadi raja, kerajaannya masih ada sampai sekarang, sudah Bisa nggak 1400 Muhammad tahun. mengalahkan kematian? Bisa Ya, nggak? bukan itu masalahnya, terbukti Loh, bahwa itu berkuasa. masalah dong. Yesus aja bisa mengalahkan kematian. Kenapa Nabi? Gini Itu loh. kan- Sebentar, itu kan sebentar. cuman halu. Sebentar, ya. Sekarang Nabi Muhammad Halu, pernah Pak. menjadi presiden, pengarang. kerajaannya Kau masih diam langgeng dulu. sampai sekarang, Sebentar, kau diam dulu. 1400 tahun. Yesus Kamu jadi diam RT dulu. aja Kerajaan kagak. apaan? Dia udah meninggal kok. Orang meninggal turun langgeng apanya yang langgeng? Kerajaannya Kita masih jangan ada sampai ngomongin sekarang, di sudah alam 1400 tahun. Kerajaannya masih ada. Iya, orangnya udah nggak Yesus ada. jadi RT di Kerajaannya mana? udah nggak ada, orangnya udah nggak ada. Orangnya yang penting, orangnya masih ada nggak? Jadi RT aja kagak pernah kok. Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa Itu berkata kan sebagai raja. halusinasi, Nabimu meninggal, nggak bisa itu bangkit. cuma halusinasi. Tahu apa sih yang kau ajarin? Itu hanya ada di dalam RT lagi dalam kau. kertas tertulis. Halusinasi Faktanya apaan? kagak. Nabimu mati tuh bukan halusinasi. Tapi faktanya dia pernah Sekarang jadi bukan. presiden, dia Sebentar, pernah jadi sebentar, raja, dan gantian bicaranya. kerajaannya masih ada sampai sekarang. Yesus jadi RT Sebentar, aja kagak pernah. Kau sebentar dulu, kamu jangan ngomong RT. Nabimu masalahnya mati. Nabimu dia mati, kau kerajaan. jangan ngajar-ngajarin orang. Dia punya kerajaan, terbukti dia pernah jadi raja, kerajaannya Sebentar. masih ada sampai hari ini. Kerajaan apaan? Yesus jadi RT aja Jangan. kagak pernah. Nggak usah, selamatkan dulu dirimu dari kematian. Buktikan Selamatin dari dulu kematian Yesus aja pernah nggak jadi bisa. RT, baru jadi Mau raja. ngajar-ngajar. Mana sih abang ini? Jangan Ya, Yesusnya sudah bangkit dari kematian, sudah melebihi RT. Dia itu udah Tuhan. Kok jadi RT sih lo? Jadi Tuhan Orang pun bangkit jadi dari RT aja kematian itu kagak. Tuhan.
Jadi RT kagak jadi Tuhan lagi. Orang Gimana bangkit. cerita ini? Ngapain dia jadi RT? Kau aja yang jadi RT sama keluarga kau. Kan dia harus kau suruh buktikan jadi RT? dia kuasa Keluarga katanya. kau aja yang jadi RT. Dia kuasa. Keluarga kau jadi RT boleh. Gimana mau kuasa Ngapain, jadi RT aja kagak? Mujizat kau nggak ada, ngatur-ngatur orang. Sebentar. Bukan sebentar. ngatur, bukan Gimana, ngatur. kamu diam dulu. Kamu Kita diam dulu. tidak Kamu mau diam dulu. Kamu diam dulu. Kita nggak mau Ya, kamu diam dulu. dibodohi. Sebentar. Yesus Sebentar berkuasa dulu, jadi sebentar dulu. raja. Di mana Iya, jadi masalahnya RT kau aja nggak ada kagak? tenaga masalahnya. Agama kau, kerajaan RT. kau nggak punya power. RT, Jangan ngajarin RW. orang kau. Habis itu lurah, kecamatan, gubernur, bupati, gubernur, presiden. Mana ada pernah jadi RT aja kagak pernah. Bikin malu Oke. aja. Diam dulu, diam dulu. Iya, iya, iya. Diam sebentar ya. Kejar ayatnya di mana tertulis Yesus mengalahkan kematian. Di mana Sebentar, ayatnya? sebentar ya. Nah, Ya, itu ya, dia. kau diam dulu. Iya, kamu diam dulu. Iya, di Bukan mana pernah ayatnya diam. Yesus Diam. mengalahkan kematian? Iya, kau Di diam mana? dulu, tolol. Kamu diam dulu. Orang lagi ngomong bilang. Makanya jangan dunia Kamu halu. diam dulu. Yesus raja, Yesus Kamu raja diam dulu. menjadi RT Sebentar, aja kagak sebentar. pernah kok. Satu aja dulu yang ngomong. Yang ngomong satu aja. Iya, di mana Tamparin nanti kalian tertulis berdua. Kamu diam Yesus dulu. mengalahkan kematian. Di mana ayatnya Iya, tertulis? diam dulu muncung kau. Aku lagi mau cerita. Kau diam dulu sebentar. Nah, gini Juma ya. Kamu kan tidak punya kuasa. Muhammad pun tidak mampu bangkit dari kematian. Nah, kalau kamu tidak punya kuasa, kau ngomong bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kau diam. Paham kau? Jangan ngajarin orang kau. Terbukti dia pernah jadi raja, Nggak usah kerajaannya masih ada terbukti, sampai Nabi sekarang. udah meninggal, Yesus ngajarin jadi orang RT aja lihat, kagak. tapi kau Yesus di mana jadi ngajarin RT? orang, kusur nanti kau. Yesus, Campakkan Yesus di mana nanti jadi kau. RT? Di Ngajarin mana Yesus orang jadi lagi RT? kau. Nah, apa nama RT-nya? Apalagi jadi RW. Kau belum nggak lagi jadi usah lurah. ngajarin orang. Gimana mau jadi raja? Kau itu nggak punya Lolos jadi kuasa. RT aja Kalau kagak. punya kuasa, inilah orang. Ini lama-lama nih anak dilempar loh ke lautan Enggak, api. maksudnya, Banyak maksudnya banget kalian itu ngomong. terlalu lebay. Muncungnya. Tuhan Yesus, harusnya Yesus itu dipanggil RT, Pak RT Yesus dulu. Ini panggilannya Yesus terlalu itu, tinggi. Jadi RT aja kagak. Nabimu Manusia aja begini. nggak bisa bangkit. Kau jangan ngajarin orang. Jangan Bodoh bandingkan kali kau dengan diajarin. sosok Nabi. Yesus itu Tuhan katanya, tapi jadi RT kagak pernah. Yesus Kan halu. itu dia tidak perlu jadi RT karena dia yang punya langit ini. Kolor Itu goblok. kan cuman halu jadinya kan. Dia Dia sudah raja di dia atas bangkit segala dari raja. antara mati. Nabimu nggak bisa Yang- bangkit dari kematian. Yang Ngajarin namanya orang lagi raja kau. raja itu penguasa. Dia punya Bukan raja. kau yang ngatur. Bagaimana Kau tuh mau manusia jadi raja? sesat. Bagaimana Kamu mau jadi jangan raja? ngajarin orang. Lo jadi Kamu RT tuh nggak punya kagak. kuasa. Jadi Nabimu RT nggak bisa kagak. bangkit. Kau jangan ngajarin orang. Kurang Yesus, ajar saya kau. tanya, pernah enggak Yesus jadi RT? Dia yang punya langit dan bumi. Itu cuman halu. Buktikan dulu dia pernah jadi RT. Baru kita Dia percaya. sudah bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian itu suster ngesot. Nabimu sudah mati. Nabimu nggak bisa bangkit dari kematian. Makanya jangan kau ngajarin Tuyul dan orang. Nanti Bayun. kau dimasukin ke neraka kau. Apalagi Bandel kali kau. zombie, Masuk apalagi neraka aja kau. Zombie lagi zombie itu setan. Itu bekas itu dia, dilempar dari bangkit surga dari sama kematian. Yesus. bangkit dari Kematian kematian. salah kau. Suster Nabimu ngesot, aja nggak bisa bangkit. Susana, Banyak orang lagi si kau. manis jembatan Ancol, si botak berambut panjang. Itu Nabimu semua. nggak bisa bangkit dari kematian. Jangan kau ngajarin orang. Itu Goblok kali semua. kau tolong. Si gundul bersisir itu Goblok semua banget adalah kau. orang yang bangkit dari kematian. Gimana ceritanya? Buktikan dulu Yesus Nabi pernah kau duduk nggak jadi bisa RT. bangkit manusia tolol, goblok kau. La haula wala Nabi mu nggak quwata bisa illa bangkit, billah. RT lagi kau omongin. Jangan Bapak terlalu kau aja jadi RT, bapak kau jadi RT sono. Enggak, kan Yesus katanya RT bapak kau raja. aja. Yang namanya raja itu kan harus ada yang dikuasai. Apa yang dikuasai? Lo jadi RT aja nggak pernah. Yesus sudah mengalahkan maut, sudah bangkit dari kematian. Aduh. Ibu nggak bisa bangkit, jangan kau Dimana ngajarin dalilnya orang, nanti itu? pala kau ditempelin nanti pala kau. Kalau dari ayatnya ada seluruh Israel masuk Kristen. Di mana ada tertulis Yesus mengalahkan kematian di mana? Yesus sudah bangkit dari kematian, rabimu udah mati, tolol juga kau diajarin. Jadi RT aja. Rabimu kan udah mati, bisa nggak rabimu mati? Ayatnya di mana Rabimu Yesus masuk mengalahkan neraka. kematian? Ayo. Jadi RT bapak kawan jadi RT. Kau udah nggak punya kuasa, nggak bisa bangkit dari kematian, ngajarin orang pulang kau. Wajar kau disiksa di sini kau.
Bapak-bapak di bawah lu kurang asal lah. Bang Luga, biar dengan saya saja dulu Bang Luga ya, tidak boleh terlalu kasar. Ya lu Bang juga Luga. jangan nombok RT, lu bilang tuan RT ngapain? Aku panggil. Iya, makanya Anda juga jangan kasar. Kalau Anda bilang-bilang SD di RT, Anda nggak sopan loh. Oke. Jangan kau Orang kasar sama bertanya, Yesus. kapan Yesus Apalagi pernah jadi RT? Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena tidak Anda pernah Yesus jadi RT karena Yesus adalah raja segala raja dan itu tuan di dia. atas segala tuan. Jadi Saya udah jawab ya, jangan raja nanya di lagi atas ya. segala raja ini Tidak yang pernah. harus dipertanggungjawabkan. Jadi RT aja kagak bisa, dia nggak pernah. Kok jadi raja di atas segala raja? Kalau Itu halu raja, namanya. kalau dia pemilik langit dan bumi, sebentar, dia pemilik langit dan bumi, dia tidak boleh jadi, dia tidak mungkin jadi RT karena RT itu Bukan. adalah cuma kacung. Bukan Yesus itu itu pemilik masalahnya. langit dan bumi. Bukan itu masalahnya. Nah, Ini kenapa? masalahnya dia raja Apa? di atas segala raja katanya. Tapi kan halu. Faktanya dia jadi RT aja kagak.